Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hadiyahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja antum berada, wahibukum fillah. Saya mencintai antum semua karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita dalam kuliah online bertajuk SBBQ, Sehat dan Bahagia dengan Barakah Al-Qur'an. Pada kesempatan ini kita masuk pada sesi kelima yang kita ingin mengambil keberkahan panduan Al-Quran tentang makan dan minum. Karena makan dan minum ini berkaitan sekali dengan kesehatan dan kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjelaskan dalam Al-Quran tentang kejadian manusia. Mulai dari diciptakan awalnya hingga akhir kita di surga atau di neraka. Di antara yang cukup lengkap ingin saya ungkap pada kesempatan ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya, surat Al-Hajj ayat 5 itu menjelaskan tentang bagaimana perjalanan fisik manusia. Ya, dalam ayat itu kita akan temukan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, min turab. Kemudian setelah itu diproses menjadi nutfah, air mani. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tariq ayat 57, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib." Jadi asal mula jasad kita ini dari tetesan air mani yang ada pada bapak, yang ada pada ibu itu berasal dari makanan minuman dari tanah. Nah, gitu ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjadi nutfah itu diproses menjadi mudghah. Ya, mudghah ini segumpal darah. Ada yang mukhallaqah, ada yang ghairu mukhallaqah. Ada yang lanjut ya, jadi makhluk ciptaan Allah yang disebut oleh Allah dalam surat 23 ayat 14, fakasawnal idhama lahma. Ya, setelah segumpal darah itu proses berikutnya adalah tulang yang berbalut dibungkus dengan daging. Summa yukhrijukum tifla. Kemudian menjadi anak kecil. Nah, dalam konsep Al-Quran saat tifla ini, saat anak kecil baru lahir, itu ada amanat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233 pada ibu-ibu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi pada saat tifl itu kita diberikan asupan yang ideal ya, menurut Al-Quran adalah selama 2 tahun diberi ASI, ya, air susu ibu, bukan ASS, air susu sapi, tapi air susu ibu. Nah, setelah itu summa litablughu asyuddakum, ya, jadi kuat, jadi pemuda, jadi dewasa. Wa minkum mayutawaffa, ada yang wafat sebelum pada tahap berikutnya yang disebut dengan au yuradda ila asyad ila arzalil umur, ya, yaitu pada umur yang arzal, umur yang rendah, lemah. Dalam surat 40 ayat 67 itu disebut dengan masa syuyukh, ya, masa syuyukh, masa kakek-kakek, ya, masa sudah tua, menjadi lemah lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Yang diberi umur panjang itu nanti akan dikurangi
hal ciptaannya, kekuatannya, bentuk raga fisiknya, komponen-komponen yang ada dalam tubuhnya sudah mulai banyak yang tidak berfungsi. Nah, ini berita Quran secara fisik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memelihara rizki amanat dari Allah ini. Ya, bahwa kemarin kita sudah bahas manusia itu terdiri dari raga yang ditiupkan ruh ke dalamnya, lalu kemudian ada sistem yang dibuat oleh Allah, otak dan hati, ya, kaitan dengan ruh dan raga kita sebut dengan nafs atau jiwa. Di pertemuan pertama kita membahas bahwa sakit dan sehat itu berkaitan dengan 3 hal, raga, jiwa, dan ruh. Nah, jiwa ini ada 2, otak dan hati, intelektual dan emosional. Di pertemuan ke-3 dan ke-4 kita membahas cukup dalam terkait dengan sakit jiwa. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang raga. Jadi untuk menjaga kesehatan raga kita ini, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita untuk memberikan asupan makan dan minum dalam tubuh kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut misalnya dalam surat An-Nahl ayat 114-115, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini makan rizki yang Allah berikan kepada kita, syaratnya 2. Halalan thayyiba. Kriteria yang paling utamanya ini 2, halalan thayyiba. Nah, ada rizki yang halal tapi tidak thayyiba. Ini nggak boleh dimakan. Ada rizki yang thayyiba tapi tidak halal. Ini juga nggak boleh. Ya. Nah, jadi harus dipadukan. Kita pastikan bahwa yang kita makan, yang kita minum itu halalan thayyiba. Alhamdulillahnya, yang halal ini banyak sekali. Yang tidak halal atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, terhitung jumlahnya. Setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak thayyib. Pasti tidak thayyib. Ya, atau kalaupun ada yang thayyib karena dibuat thayyib, ya, dibuat enak gitu misalnya, babi misalnya, daging babi dibuat enak gitu. Tetap ada sisi yang kita tidak tahu bahwa ada ketidakthayyiban. Dan sekarang sudah banyak terbukti. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-115 setelah Allah bicara tentang harus makan halal, yang halal dan yang thayyib, itu Allah sebutkan innama harrama 'alaikumul maitata, Allah mengharamkan bangkai, wadama dan darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin salah satunya. Bisa jadi thayyibah daging ayam, tapi daging ayam ini disembelihnya dalam rangka persembahan pada dedemit, pada patung. Nah, ini ada sisi tidak thayyibahnya. Ya. Nah, jadi kita harus pastikan yang halalan dan thayyibah. Nah, yang repot adalah bahwa banyak hal yang thayyibah, ya, yang thayyibah bagi seseorang tapi tidak thayyibah bagi orang lain. Thayyibah pada masa tertentu tapi tidak thayyibah pada masa yang lain. Nah, ini kita perlu perhatikan. Nah, yang mengetahui tentang kethayyiban satu makanan, satu minuman pada diri kita adalah mereka yang mempelajari tentang
kesehatan. Ya. Mereka yang mempelajari tentang anatomi tubuh dan kebutuhan-kebutuhan tubuh. Misalnya, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang setelah diperiksa oleh dokter karena dia sakit, dilarang makan daging kambing. Nah, berarti daging kambing pada saat itu terhadap orang itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak thayyibah. Ya, walaupun halal. Ya, kambing peliharaan sendiri, hasilnya beli sendiri. Halal. Tapi karena kalau makan sakitnya akan kambuh, maka pada saat itu daging kambing haram untuk dia saja. Gitu. Ya. Nah, jadi kita ini banyak sekali berbicara karena mukmin halal, tapi kita tidak pernah berbicara apakah thayyibah. Yang kedua, barangnya thayyibah tapi ukurannya berlebih. Halalan thayyibah tapi ukurannya berlebih, dosisnya kelebihan, kebanyakan. Nah, ini juga berbahaya, tidak boleh kita makan. Ya. Karena apa? Karena sudah keluar dari kalimat thayyibah. Jadi apabila kita makan satu makanan dalam kondisi tertentu, ya, tidak thayyibah, nah itu kita harus menghindarinya. Misalnya sekarang yang dikhilafiyahkan oleh para ulama, orang-orang menghilafiyahkan tentang hukum merokok misalnya. Ya, kita bicaranya itu termasuk bagian makan dan minum yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya. Mungkin disebut makan nggak ada yang dikunyah, gitu. Disebut minum nggak ada yang diminum, nggak ada yang ditelan. Jadi apa itu namanya? Tidak makan, bukan minum, tapi memasukkan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang membuat badan kita sakit. Ya, jadi sudah tidak thayyibah. Rokoknya dikasih orang atau beli sendiri halalan tapi tidak thayyibah. Nah, saya bukan bicara hukumnya, ya itu ada khilafiyah dari para ulama, tapi bagi kita, ya, karena itu bagian dari mengkonsumsi, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Ya, jadi masuk kategori makan minum. Sebagaimana yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Abbas ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Ila ta'ami. Yat'amuhu. Makanan, minuman, atau barang-barang lain. Ya. Kenapa? Supaya sejalan dengan perintah Allah. Kulu washrobu min rizqillahi halalan thayyibah. Oleh karena itu karena Allah tidak menjelaskan thayyibahnya untuk usia segini apa, thayyibahnya untuk orang Indonesia makan apa, ya, adanya apa, terlalu banyak kalau disebutkan satu persatu dan terlalu detail, ya, nanti Quran bisa berubah menjadi kitab panduan makan minum, berapa berjilid-jilid kali kan gitu. Ya, karena Quran diturunkan untuk rahmatan lil alamin supaya menjadi panduan umum. Jadi panduan khususnya misalnya program dokter mengatakan, Pak, Bapak sudah usia sekian, Bapak yang makannya ini jangan dimakan. Nah, kita ikuti, bukan mengikuti dokter saja, tapi juga ibadah mengikuti perintah Allah, kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyibah. Bahkan perintahnya itu bukan hanya pada umat Islam, tapi juga pada manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jangan ikuti langkah syaitan. Dalam masalah makan dan minum ini juga kepada manusia. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang ingin saya jelaskan tentang bagaimana Al-Quran membimbing kita dalam masalah makan dan minum ini, sehingga kita bisa betul-betul menikmati keberkahan Quran. Bahwa setelah kita bicara tentang makanan dan minuman kita harus halalan thayyibah,
kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua adalah jangan sampai kita digoda oleh setan dalam masalah makan dan minum. Ya, maka Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya, dalam surat Al-Baqarah itu setelah bicara wahai manusia, makan dan minumlah dari apa yang ada di muka bumi ini dengan cara halal dan yang thayyib-thayibnya. Ya. Jangan ikuti langkah setan. Nah, setan ini bisa minal jinnati wan nas, bisa setan itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Oke. Jadi kita bicara tentang bagaimana setan menggoda kita. Ya, misalnya dalam masalah khamr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam khamr itu rijsum min amali syaitan. Ya, rijsum min amali syaitan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Di 91-nya Allah menyebutkan target setan setelah manusia minum khamr. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah. Wa yasuddakum anis shalah. Ya. Jadi ini target setan seperti itu memang. Iblis dan pasukan-pasukannya ya, mendorong manusia agar dia terjerembab pada kemaksiatan, pada kesengsaraan di dunia ini dan kesengsaraan di akhirat kelak. Jadi didorong untuk makan dan minum melanggar tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kita perlu belajar pada kisah orang tua kita Adam dan Hawa. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 20 dan 22 Allah menjelaskan cerita cukup panjang tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini sebuah gambaran tentang kehidupan kita. Ya. Jadi dalam masalah makan dan minum, Adam dan Hawa ini yang pertama gagal. Ya, dan ini buat percontohan kita. Gagal mengikuti tata aturan Allah dalam hal makan dan minum. Yaitu saat di surga. Ya, saat di surga, semua makanan, semua buah-buahan, semua tumbuh-tumbuhan ya, boleh dinikmati. Kecuali la taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Nah, setelah di surga, iblis ngiri, Adam gak boleh bersuka-suka di surga. Saya harus seret dia sampai dibenci Allah Subhanahu wa taala. Fawaswasalahuma syaitan. Setan datang membisikkan. Apa kata setan kepada Adam dan Hawa? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Tuhanmu hanya melarang kamu mendekati pohon ini tidak lain agar kamu tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ya. Ini kata-kata yang sangat diplomatis. Kalau kita buka tafsirnya, ada bahasa yang lebih bisa langsung kita pahami dengan detail. Jadi kira-kira dialognya begini. Hai Hawa, diceritakan dalam Israiliyat tapi ya, kamu senang nggak di sini? Senang. Tahu nggak? Kamu ini nggak bisa akan kekal. Kamu mau nggak kekal di sini? Oh mau banget. Ya kami akan kekal. Oh nggak. Kamu tuh nggak akan, kalian nggak akan kekal. Kecuali kalau makan pohon itu tuh. Itu namanya pohon syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Ya, itu pohon kekekalan. Jadi makanya dilarang supaya kalian memang supaya tidak jadi orang kekal. Nah, tergodalah karena bahagia di surga dan kebahagiaan yang ingin kekal, maka kemudian mereka berupaya ya bagaimana supaya kekal, digodain oleh iblis, ditipu daya. Akhirnya apa? Mereka mendekat dan makan buah khuldi. Allah marah
Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam anhakum ma antikukum masyajarah wa aqul lakum ma inna syaitana lakum aduwwun mubin. Hai Adam, wahai Hawa, bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu, kok malah makan? Dan aku telah memberitahu kepada kalian bahwa setan itu musuh kalian. Ya. Jadi ini manusia di dunia ini, ya mirip-mirip lah begitu. Digoda terus dalam masalah makan minum ini oleh iblis. Karena memang kita lemahnya di situ. Jadi minuman ini banyak yang halal, tapi orang didorong untuk minum khamr. Makanan halal ini banyak sekali, ya, tapi orang dibuat pengen mengkonsumsi yang haram. Ya, ini apa? Bisikan setan. Ya, bisikan setan. Nah, kita harus melawan bisikan setan ini. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya kalau kita makan sesuatu ini bisikan setan bukan ya? Ini kebutuhan saya apa bukan? Ini halal apa tidak? Kalau haram walaupun enak, walaupun dibutuhkan, jangan. Kecuali famaniturro, apabila sudah darurat, ghaira bagin wala adin, ya, tidak berlebih dan tidak kemudian jadi kebiasaan, jadi kenikmatan, nggak boleh. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah memberikan ampunan kalau memang sangat darurat, ya. Bisa mati kalau tidak mengkonsumsi yang haram itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi setan ini kadang mendorong kita untuk makan yang nggak benar, makan yang nggak thayyib, makannya jadi berlebih, dibisikin setan. Ya, gitu. Makanya kan kita suruh baca bismillah, makan dengan tangan kanan, jangan ikut-ikut setan. Ini makanya jangan kesetanan kan gitu. Apalagi makan bareng-bareng sama jin setan. Maksudnya bagaimana makan bareng-bareng kan? Ya kita memberikan sesajen sama jin. Ya. Makan yang haram, yang jelas-jelas ini untuk membebaskan setan. Ada orang yang makan makanan yang menjijikkan, katanya ingin memberikan persembahan kepada setan. Nah, kemudian ada juga bisikan yang lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, ya, kepada kita harus mengendalikan nafsu kita. Kalau kita ingin jadi ahli surga, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang takut kepada Allah dalam masalah makan minum, ya, dia bicara ini saya mau dihisab oleh Allah. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah, dari mana dan apa tujuannya. Nikmat sekali merokok, ditanya oleh Allah, dari mana? Dari beli sendiri, oh halal. Apa cara mendapatkannya boleh. Kemudian untuk apa? Thayyib apa tidak? Nah, ini akan siap-siap yang kita memberikan pertanggungjawabannya. Begitu juga makan makanan yang lain, ya. Makan bakso. Dari mana? Untuk apa? Halal apa thayyibah enggak? Nah, jangan sampai kemudian kita tidak bisa memberikan jawaban saat itu. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim, mulut kita dikunci. Ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang ngomong itu lidah, nanti yang ngomong itu perut, yang ngomong itu tangan dan kaki. Ya, mulutnya dikunci. Kenapa kamu makan bakso tiap hari? Nah, ya nggak apa-apa sih, kepengen aja. Nah, ini hawa nafsu. Ini bahaya, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tergoda oleh hawa nafsu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kafabil muslimi syarran ayyakula kullama yashtahihi. Cukup merupakan keburukan bagi seorang muslim, bahaya bagi seorang muslim apabila dia makan setiap apa yang ia inginkan. Ya. Jadi apa saja yang kita inginkan, sir ingin makan ini, sir ingin makan itu, langsung dimakan, ini bahaya buat perut kita. Kita harus berpikir apa yang dibutuhkan oleh perut kita, apa yang dibutuhkan oleh raga kita.
Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, terakhir yang ingin saya wasiatkan pada diri saya dan kita semua, sedang kita menghadapi wabah virus corona ini, tentunya kita perlu belajar dan perlu mengikuti saran orang-orang ahli kesehatan, ahli virus, makanan toiba dan minuman toiba yang bagaimana yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dan memberikan kesembuhan bila seandainya ada virus yang menjangkiti kita. Ya? Jadi kita harus ikuti saran para ahli kesehatan itu. Misalnya diminta untuk memperbanyak minum air hangat, gitu kan? Apalagi banyak sekali di-share sekarang minuman-minuman, makanan-makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, vitalitas tubuh kita dalam suasana banyak virus, terutama virus corona yang sekarang sedang mewabah. Jadi kita mengkonsumsi itu bukan sekedar takut virus, tapi kita dalam rangka mengamalkan firman Allah, kulu washrabu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, mimma fil ardi halalan thayyiba. Insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan feedback kesehatan bagi kita. Nah, makanan minuman apa saja sih yang direkomendasikan Al-Quran? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ayat-ayat Quran banyak memberikan isyarat-isyarat makan minum apa saja, dan ini adalah bagian dari keberkahan Quran untuk manusia. Terima kasih, semoga kita bisa memelihara kesehatan jasad kita dengan panduan Al-Quran. Sehingga kita akan menikmati dan mendapatkan kehidupan yang sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Aku qouli hadza, sampai jumpa. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.